Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya bisa datang ke rumah saya ini. Bagaimana kabarmu hari ini? Lumayan baik Kak. Eh, Kalau boleh tahu nama lengkap sama nama panggilannya siapa? Nama lengkap Airan Tanjurina Ramadia Kartasari. Dia biasa dipanggil Aira. Alamat rumah Di Jalan Andi Mapaniki, Kompleks Perwira 5. berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara dan saya anak pertama. Asli Makassar. Iya, asli Makassar. Kegiatan sehari-hari di sekolah? Kegiatan sehari-hari di sekolah atau di rumah kayak maksudnya? Yang selalu dilakukan di rumah, di sekolah. Kalau kampusnya di sekolah ya selalu saya lakukan. Kampusnya belajar. Kalau misalnya jam kosong biasa tidur. Kalau misalnya lagi istirahat mungkin makan di tempat. Kalau kebiasaan sehari-hari di rumah? Kalau di rumah biasanya saya pulang sekolah masuk kamar ganti baju mandi makan terus di kamar terus tidur, gak keluar sampai pagi. Untuk hobi atau kegiatan favorit di setiap hari? Hobinya hobi ke sekarang kan kemarin itu berenang. Biasanya kalau misalnya di hari-hari libur biasanya berenang, dan kalau misalnya di sekolah itu lebih diisi dengan bermain basket. Apakah ada buku atau film yang sangat kamu sukai? Kalau buku saya tidak terlalu suka baca buku, cuman misalnya film saya suka nonton Haikyuu. Jika kamu bisa memilih satu kegiatan apa yang kamu lakukan setiap hari? Kalau disuruh memilih kegiatan yang harus saya lakukan setiap hari, saya memilih itu hobiku berenang setiap hari. Ceritakan sedikit tentang lingkungan keluarga. Siapa yang paling kamu dekati atau sebenarnya? Kalau saya paling saya dekati di rumah itu mungkin ibuku, karena ibuku yang selalu ada di rumah. Kalau saya ayahku kan kerja kantor biasa ke luar kota terus sama pulang. Kalau saya adik-adik kan adik-adikku semua laki-laki, jadi kayak kurang akrab juga. Kalau teman terdekat Ada di kelas? Namanya itu Iva sama Cesa. Momen menyenangkan yang kamu ingat bersama teman atau keluarga? Kalau misalnya sama teman itu momen paling menyenangkan itu makan sate setengah 11. Kalau misalnya sama keluarga biasa keluar kota bareng rekreasi. Mata pelajaran yang paling diminati ada? Kalau mata pelajaran paling saya minat itu matematika tingkat lanjut. Kenapa? Karena matematika tingkat lanjut itu selain gurunya menjelaskan teliti, tidak ada yang tertinggal, terus diajar satu-satu, intinya sampai kita mengerti terus dia baru pindah ke lain. Terus kalau misalnya kenapa saya suka matematika, karena dari SD memang saya suka dengan hitung-hitung. Kegiatan ekstrakurikuler ada yang diikuti? Kalau di sekolah di saat ini tidak ada, cuman baru mau mendaftar basket cuma 2. Perasaan tentang perjalananmu ke sekolah sejauh ini? Kalau perasaan tentang perjalanan ke sekolah di sini, benar dia perasaan juga, karena dari awal juga kurang serak lah intinya. Cuman lama kelamaan saya rasa jika pasti keadaannya berubah. Jadi mungkin untuk saat ini yang saya rasakan ya flat, datar, dari jika yang istimewa. Apa hal yang paling kamu syukuri? Hal yang paling saya syukuri, nah terasa bisa
ada sampai sejauh ini. sampai di Karena saya bisa bertahan sama Kak, banyaknya hal-hal yang mungkin tidak masuk sama diriku, mungkin di luar pikiran, di luar nalarku, tapi saya bisa jadi ada sampai sekarang. Walaupun harus tak melewati banyak zigzagnya masalah-masalah, cuman ya terima kasih karena bisa sampai ada sekarang. harus jika kamu bisa mengubah sesuatu hal dalam diri kamu, hal apa yang kamu ingin ubah? Dalam diriku, karena dalam diriku muka jadi orang yang tidak enakan, mau aja jadi orang yang kayak pede kalau misalnya berbicara, public speaking, karena sekarang ini saya takut sekali kalau misalnya saya tidak bisa sekali bilang tidak, saya selalu iya. Apapun kalau misalnya saya tidak mampu itu saya iakan saja, saya usahakan tidak mampu. Terus kalau misalnya pede saya tidak berani sekali kalau misalnya berdiri di depan banyak orang, Duduk seperti di depan kelas, presentasi. iya pas presentasi kayak duduk sekali. Apakah ada topik atau isu tertentu yang kamu melihat tidak ingin lebih banyak tahu? Isu di semua lingkup sekolah ya. Kalau misalnya dalam lingkup sekolah saya mau tahu isu-isu yang tentang bagaimana guru-guru itu menilai, kayak bagaimana guru itu menilai, mungkin di luar dari penilaian akademik mungkin ada penilaian tersendirinya, cuman bagaimana caranya mereka menilai itu, Seperti menilai perilaku, ya vertika caranya mereka menilai perilaku atau ada apa. bagaimana cara terbaik kamu untuk mendukung di sekolah? Cara terbaik untuk dukung diriku sendiri di sekolah mungkin saya selalu melakukan hal-hal yang bisa, maksudnya hal-hal yang bisa buat diriku senang. Di sekolah seperti saya senang kalau saya selalu minum kopi, kayak senang bagus di moodku, happy mood kalau saya minum kopi. Terus malamnya sebelum sekolah mungkin saya nonton high glow. Kemudian di sekolah juga hal-hal pendorong yang bisa dukung saya itu mungkin dari sekitarku, teman-teman dekatku yang kalau misalnya saya lagi mungkin merasa kalau misalnya cemas atau bagaimana, mereka ada di sini. Bingung Kak juga ya Bu? Bingung itu wajar, terutama di usia seperti kamu. Apakah ada yang ingin kamu sampaikan? Ini sebenarnya saya rasa kalau misalnya interaksi sosialku belakangan ini kayak terganggu ki, media sosial juga. Saya curiga kalau misalnya media sosial ini yang mempengaruhi caraku berhubungan dengan teman-temanku. Itu hal yang menarik untuk kita bicarakan. Apa yang kamu rasakan tentang interaksi sosialmu yang baru begitu? Kalau saya rasa lebih asing Kak, lebih terasing. Kadang juga merasa Kak, cuma lihat postingannya temanku, seolah-olah kayak misalnya mereka ini punya hidup terus menjalani hidupnya yang lebih baik daripada saya. Saya mengerti. Media sosial bisa juga menciptakan perbandingan yang tidak sehat, di mana apakah ada momen spesifik yang membuatmu merasa seperti itu? Kalau misalnya saya pribadi kayak saya rasa hubunganku sama teman-temanku aneh sejak saya selalu aktif di media sosial. Kayaknya seperti apa sih ya, saya rasa kayak ada yang berubah lah dari dulu. Menarik. Bagaimana menurutmu media sosial ini mempengaruhi interaksi sosial kamu? Maksudnya sering Kak lihat postingannya temanku yang kelihatannya lebih bahagia daripada hidupku, lebih sukses juga itu hidupnya. Terus kadang juga saya rasa kayak saya tidak cukup baik Kak dibanding mereka, kayak mereka yang lebih baik daripada saya tidak bisa saingi mereka. Kamu merasa terbandingkan, itu bisa sangat mengganggu juga. Dimana apakah kamu merasa ada tekanan untuk menunjukkan sisi terbaik dari dirimu di media sosial? Iya, biasa
saya sering merasa kayak harus Kak tampil sempurna, tapi kadang gitu ya Kak, kadang juga saya tidak merasa seperti itu. Saya paham. Terkadang juga itu media sosial membuat kita terjebak di mana dalam ilusi bahwa semua orang memiliki kehidupan yang ideal. Apakah ada momen tertentu ketika kamu merasakan itu lebih kuat? Oke, misalnya pas saya lihat teman-temanku pergi ke suatu event atau acara yang seru, terus saya tidak bisa ikut. Jadi kayak saya merasa kayak ketinggalan sama merasa kalau misalnya diriku tidak berharga. Ketinggalan itu bisa sangat menyakitkan. Apakah kamu merasa bahwa perasaan itu mengubah cara kamu berinteraksi dengan mereka di dunia nyata? Iya, kadang juga saya rasa ragu kali saya mau hubungi mereka. Kayak apa nih? Saya merasa kayak tidak ada sih yang mau dengar Kak. Itu bisa membuat kamu merasa terasing. Apa kamu sering berbagi tentang perasaanmu ini kepada teman-teman? Tidak, iya Kak, saya lebih sering simpan apa-apa sendiri Kak. Takut Kak mereka tidak bisa pahami, terus malah nanti saya salah paham, terus mungkin mereka bisa anggap remeh itu, padahal mungkin bagiku itu masalah yang tidak remeh. Saya menghargai bahwa kamu rasakan itu ingin melindungi teman-temanmu. Namun berbagai perasaan bisa menjadi langkah penting untuk memperkuat hubungan kamu dengan teman. Bagaimana jika kamu mencoba berbicara dengan satu teman dekatmu tentang perasaan yang kamu rasakan? Kalau misalnya menurut saya itu susah ya Kak, karena tidak tahu Kak juga harus bagaimana cara aku biar bisa bilang sama dia. Bingung Kak, harus Kak mulai dari mana, apa yang harus saya kemukakan ke dia. Di sini bisa berlatih. Mungkin kita bisa mulai dengan mengatakan saya merasa sedikit terasingkan. Bisa juga berbagi tentang apa yang kamu rasakan, bilang begini Kak, merasa begini Kak sama kita, Keluarkan anak-anak. ya. Tapi itu memang bisa mungkin jadi awal yang baik untuk saya sama teman-temanku, tapi cuma sekali lagi Kak, takut Kak kayak misalnya reaksinya tidak sesuai dengan ekspektasiku. Memang perasaan cemas itu normal, tapi kamu harus mengingat bahwa teman sejati akan ingin tetap mendengarkan kamu dan tetap mendukungmu. Jika mereka tidak memahami, itu bukan kesalahan kamu. Apa kamu pernah mendengar tentang konsep tentang kerentanan? Sedikit mungkin tak jelaskan apa itu. Di mana kerentanan itu adalah kemampuan untuk menunjukkan perasaan dan membuka diri meskipun ada risiko yang bisa terjadi. Itu bisa memperkuat hubungan kamu. Apakah kamu bisa melihat bagaimana hal ini bisa membantu? Iya, mungkin itu bisa buat saya berpikir bagaimana caranya biar saya memulai, biar saya bisa lebih berani. Itu sikap yang baik. Selain itu, bagaimana perasaan kamu tentang penggunaan media sosial secara keseluruhan? Apakah ada hal positif yang kamu ambil dari sana? Pasti ada positif dan negatifnya. Kalau misalnya positif itu saya rasa kalau misalnya saya bisa berhubungan dengan orang-orang baru yang bisa dan kayak mengikuti minatku seperti kayak hobi musik dan lain-lain. Itu bagus. Di mana koneksi positif itu juga penting. Mungkin kita bisa mencari cara untuk memperkuat aspek positif dari media sosial sambil mengurangi dampak negatif. Tapi bagaimana caranya Kak? Karena saya sendiri sejak masih merasa tertekan Kak, kalau misalnya lihat postingan yang
bisa buat saya cemas. Eh, Kamu bisa mulai dengan cara mengatur waktu untuk menggunakan media sosial, di mana mungkin kamu juga bisa menghapus dan mengatur ulang akun-akun yang telah kamu buat, eh, yang bisa membuatmu merasa buruk, ataupun mengikuti akun yang lebih positif dan akun yang lebih mendukung. Menurutku itu bisa jadi ide yang bagus juga, karena mungkin saya bisa mengikuti banyak akun-akun yang isinya itu tentang kesehatan mental. Tetap tepat sekali, di mana kamu bisa mencari konten yang membangkitkan semangat, bisa membantu kamu mengubah pengalaman media sosialmu itu. Apa kamu bersedia mencoba itu? Mungkin saya nanti pastikan diriku biar bisa coba itu. Saya akan coba itu karena saya rasa itu bisa bantu Kak, biar saya bisa merasa lebih baik. Bagus. Mari kita rencanakan langkah-langkah yang bisa kamu lakukan untuk mencapai itu. Selain mengatur penggunaan media sosial, apalagi yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki interaksi sosial kamu? Mungkin dimulai dengan pertemanan, kemudian nanti mungkin saya lebih banyak mengajak temanku untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang seru atau menyenangkan. Itu ide yang luar biasa. Apa aktivitas kamu yang paling kamu nikmati bersama teman-teman? Mungkin biasa nongkrong ke kafe atau misalnya nonton film di bioskop, kadang juga bermain game. Kalau begitu, kita bisa merencanakan kegiatan seperti itu dalam waktu dekat. Mungkin kamu bisa mengundang mereka untuk pergi ke kafe atau menonton film di rumah. Bagaimana menurut kamu? Saya rasa itu ide yang bagus Kak, terus langkah yang bagus juga, terdengar menyenangkan, karena saya bisa mulai mungkin saya bisa mulai dengan ajak mungkin satu teman dekatku untuk bergabung dengan saya. Itu langkah yang bagus. Mari kita coba rencanakan kegiatan itu dan lihat bagaimana respon mereka. Selain itu, kamu juga bisa bertanya perasaan saat memikirkan tentang pertemanan itu. Saya rasa mungkin lebih bersemangat ya, uh, karena muka hangout sama temanku, tapi ada juga pasti rasa-rasa takutku untuk ditolak di ajakanku. Kalau soal ditolak itu normal. Ingatlah bahwa keberanian untuk mengajak bertemu adalah hal yang positif, dimana terlepas dari hasilnya, apakah kamu merasa ada cara untuk mengurangi rasa takut itu? Mungkin bisa Kak berpikir apa yang ingin saya bicarakan atau lakukan kalau misalnya jadi terus kita ketemu. Mungkin saya harus berpikir apa topik yang akan saya buka, jadi pas di sana mungkin saya tidak canggung atau tidak merasa bingung harus apa yang saya bicarakan sama dia. Itu ide yang sangat bagus. Untuk mempersiapkan beberapa topik pembicaraan atau aktivitas yang akan dilakukan, bisa membantu kamu membantu agar suasana menjadi lebih nyaman. Apakah ada hal lain negatif yang ingin kamu bawa pulang dari sini? Mungkin belajar sedikit tentang bagaimana cara mengatasi perasaan negatif, terus bagaimana caranya meningkatkan rasa percaya diri. Itu tujuan yang sangat baik. Kita bisa membahas teknik-teknik pengelolaan emosi dan cara meningkatkan kepercayaan diri di sesi-sesi berikutnya ya. Karena saya yakin dengan usaha dan dukungan kamu bisa mencapai itu. Ya Kak, terima kasih. Mungkin saya rasa sekarang lebih siap dan lebih positif tentang langkah-langkah yang kedepannya mau saya ambil untuk pertemananku atau lingkunganku. Baik, saya senang mendengarnya. Kamu ingatlah bahwa tidak sendirian, di mana dalam perjalanan ini
saya di sini bisa mendukungmu untuk membicarakan perkembanganmu di sesi selanjutnya. Oh ya Kak, terima kasih banyak. Saya sangat hargai waktu Kak karena bisa jadi konselor. Terima kasih.